Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allahu fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa halallahu bai' wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'idatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wa qala rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akala riba wa mukilahu wa kadibahu wa syahidaihi wa qol hum sawa'un, rawahu Muslim. Jamaah hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk sama-sama kita pelajari satu kitab tentang sirah nabawiyah, qiraah siyasiyah lisiratin nabawiyah karangan Profesor Dr. Muhammad Rawaskol Ahji. Pada pertemuan kali ini masih bab awal tentang kondisi dunia Islam, yakni dominasi kegelapan, kezaliman dan berbagai kesesatan di seluruh dunia sebelum datangnya Islam. Sebelumnya kita sudah bahas ada berbagai macam kezaliman yang terjadi di dunia sebelum Islam datang,
Yang pertama zulmun siyasiyun, kezaliman politik. Kedua wa zulmun ijtima'iyun, kesesatan atau kerusakan sosial. Dan hari ini insya Allah kita akan bahas wa zulmun iktisadiyun, yaitu kezaliman atau kesesatan atau kerusakan ekonomi. Para hadirin rahimakumullah, saya yang bertanya, apakah yang hadir ada yang pernah kuliah ekonomi? Ada? Yang punya jurusan ekonomi ada? Ada ya? Kalau sebenarnya dulu apa Salih? Oh, sospol. Wah. Yang pertama ya, apa? Zulmun siyasiyun, zulmun ijtima'iyun. Ini uniknya Pak, kalau kita belajar Sirah Nabawiyah, itu kita bisa belajar berbagai macam bidang. Kenapa? Karena yang kita kaji adalah Sirah Nabawiyah. Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur semua urusan kehidupan. Nah, itu poinnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kenapa? Suaranya perlu ini ya, menggema ya? Agak kurang jelas. Oh gitu. Nah. Coba. Cek 1 2. Cukup Pak? Cukup? Jelas Pak? Karena Islam yang Nabi bawa itu mengatur semua hubungan manusia, baik dengan Sang Pencipta, yaitu tentang akidah, ibadah, juga mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri berupa makanan, minuman, pakaian, akhlak, adab, juga mengatur hubungan satu manusia dengan manusia yang lain berupa muamalah, hukubah, dan ekonomi itu termasuk bidangnya hubungan manusia dengan manusia yang lain atau muamalah. Oleh karena itu tanda kutip nih Pak ya, tanda kutip nih. Ketika kita belajar Sirah Nabawiyah, tanda kutip ya, kita tuh dipaksa untuk pinter untuk mengatur semua bidang Pak, bidang kehidupan. Karena Islam itu memang datang untuk mengatur semua urusan kehidupan. Jadi itu yang akan kita dapat insya Allah kalau kita istiqomah komitmen belajar Sirah Nabawiyah. Insya Allah. Nah, baik lagi nih pertanyaan. Kalau kita mendengar istilah ekonomi, itu kan ada dua Pak ya. Ada yang disebut ilmu ekonomi, ada yang disebut sistem ekonomi. Pernah mendengar ya Pak waktu belajar di SMP, SMA gitu kan? Seingat saya waktu dulu SMP saya dulu pernah belajar namanya ilmu ekonomi, pengantar ilmu ekonomi. Kuliah pun juga belajar lagi tuh ilmu ekonomi. Dan artinya kita sudah pernah mendengar istilah ini, istilah ilmu ekonomi, kedua istilah sistem ekonomi. Nah, pertanyaannya, ada yang tahu nggak apa bedanya? Apa bedanya antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi? Ada? Lupa lagi, udah terlampau jauh ya. SMP sekarang udah. Ya. Oh, ekonomi luar biasa loh. Oh gitu ya. Pak Putra S1 ekonomi. Nah nanti mungkin sambil merimain Pak ya. Nah ini saya bacakan dulu paragrafnya, nanti saya coba serangkan ya. Wa dzulmun iktisadiyun, kezaliman ekonomi.
idlam yufakir mujtama'un minal mujtama'ati wala daulatun minad duwali fi ijadi nidhamin yakni bitauzi'il adili li sarwati bainan nasi. Idlam yufakir, selama tidak ada yang memikirkan, mujtama'un, sekelompok masyarakat minal mujtama'ati, dari seluruh masyarakat, wala daulat, dan juga tidak sebuah negara, minad duwali, dari berbagai negara, fi ijadi, di dalam mewujudkan nidhamin, sebuah aturan, sebuah sistem, yakni yaitu bitauzi'i al-adili lisarwati, yaitu dengan mendistribusikan secara adil lisarwati bainan nasi, terhadap kekayaan harta di kalangan umat manusia. Walidalika, selama itu enggak ada, selama enggak ada masyarakat, selama enggak ada negara yang mampu membuat aturan, yang mampu membuat sistem secara adil untuk mendistribusikan kekayaan alam dunia ini, kata beliau, kata penulis, walidalika, yang demikian itu, wujidat tobaqatun mutahimmatun bil mali, akan ada sekelompok masyarakat yang dia itu keadaannya membentuk suatu kelas, suatu lapisan masyarakat dengan harta yang berlimpah, hanya di satu elit atau lapisan masyarakat tertentu. Selama tidak ada aturan yang adil, selama tidak ada sistem yang benar, yang adil, yang bisa mendistribusikan semua kekayaan muka bumi ini. Karena para hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ketika Allah menciptakan makhluknya di muka bumi ini, maka niscaya Allah juga sudah menyediakan seluruh sumber daya yang cukup, bahkan berlimpah. Harusnya secara logika tidak ada satu manusia pun yang hidup kekurangan gizi misalnya. Tidak ada satu orang pun yang mati kelaparan misalnya. Tidak ada satupun misalnya stunting lah, apalah istilahnya gitu kan. Harusnya Pak, secara logika. Secara i'tiqadi, secara keimanan pun juga Allah sudah mengabarkan itu kan. Huwallazi khalaqalakum fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian, untuk manusia maksudnya, apa-apa yang di muka bumi ini jami'an semuanya. Belum lagi banyak ayat yang lain di mana Allah tuh menjamin rizki walaupun cuman ada hewan melata misalnya. Illa Allahi rizquha, ya. Wa ma min dabah, tidak ada satu dabah, satu hewan melata pun kecuali atas Allah ditanggung kewajiban rizkinya. Artinya harusnya tidak ada yang kekurangan. Nah, cuman karena tidak ada aturan yang adil yang bisa mendistribusikan kekayaan itu, maka akhirnya yang terjadi, kekayaan itu hanya dikuasai oleh segelintir masyarakat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, potongan ayatnya bunyinya kaila yakuna dulatan bainal aghniyai minkum wa ma atakum rasulu fahuduhu wa ma nahakum anhu fantahu fattaqullah innallaha syadidul iqab. Itu bunyi potongan ayatnya. Kaila, agar supaya yakuna, tidak ada dulatan, peredaran, perputaran harta itu. Ini ayat tentang pembagian fa'i, Pak. Fa'i itu harta rampasan perang. Itu Allah sudah ngasih aturan, Pak, supaya harta itu tidak hanya beredar hanya beda di antara segelintir orang kaya saja. Ya.
Jadi sebetulnya Islam itu juga sudah mengatur supaya semua manusia itu tidak ada hidup yang kekurangan. Nah, kalau tidak ada aturan yang adil, maka kita akan saksikan dari dulu nih Pak, di zaman Persia, Romawi juga begitu. Ya. Itu hanya dikuasai oleh segelintir masyarakat saja, di mana dia itu berlimpah dengan harta. Wa ukhra, sedangkan lapisan yang lain la tamliku syarwiyan nakir, tidak punya apa-apa, nggak kebagian apa atau kebagian ampasnya aja. Nah, bahasa kitanya begitu. Wa minat tobi'i, nah kondisi ini kata penulis, kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi ini, di mana hanya ada segelintir masyarakat yang menguasai kebelimpahan harta, sedangkan sebagian besar motas lain-lain untuk kekurangan. Otomatis kata sang penulis, wa minat tobi'i, secara tabiat, secara alami, ayakunal hukma li tobaqatil ghaniyati, maka otomatis kekuasaan hanya akan dimiliki oleh kelas yang kaya saja. Ya. Kalau kita mengacu sejarahnya Romawi, itu ada namanya kalangan patrisian, itu yang elitnya. Ada yang kelas itu hanya cuma kira 10% aja Pak jumlahnya. Kalau kita sejarahnya itu ada dalam tuturan masyarakatnya itu ada namanya senat. Kalau di kita masyarakat DPR, anggota dewannya, itu semuanya hanya ditunjuk oleh pendiri Roma dulu, namanya Romulus sama Remus itu. Keturunannya itu hanya menjadi hak istimewa, privilege. Posisi itu hanya diduduki oleh orang-orang keturunannya aristokrat. Aristokrat itu apa ya? Ya kalangan bangsawannya lah. Jadi jangan bayangkan anggota dewan itu seperti hari ini kita lihat sebagai perwakilan ya, lewat pemilu gitu kan. Enggak Pak, kalau dulu bukan begitu, hanya pilihan. Maka otomatis yang berkuasa ya mereka-mereka itulah. Ya begitu. Kira-kira Pak, kita belajar sirah ini, apa hubungannya dengan kita nih hari ini? Nah kita akan coba kaitkan nanti, kita belajar sejarah, jadi kita mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, untuk kita bisa pelajari ibrohnya dan kita coba bandingkan dengan kondisi kita hari ini. Sebetulnya apa yang terjadi di masa lalu kan juga terjadi hari ini Pak, betul apa tidak? Jadi sejarah itu berulang. Nah justru kita ini belajar dalam rangka untuk belajar dari sejarah supaya kita bisa mengambil pelajaran untuk memperbaiki atau tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lampau. Walidzalika fa innaha kanat tabtadi'u minas subuli. Yang demikian itu ketika ada elit kelompok masyarakat karena dia punya akses ekonomi yang besar, kemudian dia memegang kekuasaan, maka apa yang dilakukan selanjutnya adalah dia akan tabtadi'u minas subuli, akan mencari cara, akan mencari jalan, mata dzunnu annahu yarwi nahmaha. Apa-apa yang sekiranya menurut mereka, menurut perkiraan mereka, menurut keyakinan mereka, sesuatu itu, langkah itu bisa memenuhi hasrat dahaganya, kerakusannya maksudnya. Walakin dzalika la yazidaha illa nahman. Akan tetapi ketika berbagai upaya untuk memenuhi sifat rakusnya, sifat serakahnya, itu kata sang penulis tidak akan bertambah kecuali tambah rakus lagi, tambah serakah lagi. Kalau kata Nabi itu ada satu hadis tentang ini ya, seandainya ada seorang nih punya emas sebanyak gunung Uhud ya, misalnya dia akan minta lagi satu gunung emas lagi. Sampai apa? Sampai dia mulutnya dipenuhi dengan tanah. Jadi yang namanya manusia itu kalau masalah dunia nggak akan pernah ada habisnya, ya, rakus. Nah itu apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad 14 abad yang lampau, ya itu juga sebenarnya sudah pernah terjadi sebelum Nabi ada. Dan hari ini pun
kejadian. Ya karena selama namanya manusia ya begitu sifatnya. Wa min huna, dan dari sini kana ta'amul birriba. Bagaimana caranya mereka untuk memuaskan rakusnya itu, serakahnya itu terhadap harta, yaitu dengan cara riba. Apa itu riba? Ini kita bahas ya. Birriba muntasyiron, riba yang menyebar luas. Balkana al-iqradu birriba, bahkan mereka itu meminjamkan harta dengan cara riba. Ad'afan mudha'afan, secara berlipat-lipat. Urfan, itu sudah menjadi urf, sudah menjadi adat istiadat. La yungkirhu munkirun, sehingga tidak ada satu orang pun yang mengingkarinya. Nah, coba kita bahas dari awal ya. Tadi saya bertanya tadi awal pembukaan, apa bedanya ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Ini karena saya juga bukan S1 yang ekonomi Pak, saya punya jurusan yang lain. Saya mengutip pendapat dari pakar ekonomi aja. Yang saya pilih namanya Ustadz Dwi Condro, PhD. Beliau pakar ekonomi dari University Kebangsaan Malaysia, kalau nggak salah. Beliau punya kitab judulnya Ekonomi Islam Madhab Hamfara. Ini nama bukunya ini. Ya. Ekonomi Islam Madhab Hamfara. Jadi Hamfara itu setahu saya adalah nama kampus, nama universitas di Jogja. Kata beliau pernah jelasin, Hamfara itu singkatan Pak. Ada yang tahu Pak singkatannya apa? Hamfara, kata beliau adalah Hamfara, hanya hada, ini maksudnya. Mimnya itu min dari fa itu hada min fadli itu karunia, ra-nya itu Robbi, Tuhanku. Kalau bahasa kitanya mah ini adalah karunia dari Tuhan kita, dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu wa taala. Hamfara. Jadi jangan ini Pak ya, wah ini bid'ah nih, ada mazhab Hamfara, bukan, ini nama kampus. Kan yang kita tahu kalau dengar kata madhab itu kan madhab fikih ya. Ada imam Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i. Tapi ada juga Pak, madhab Soekarno sekarang tuh ada baru. Nah itu kalau itu baru bid'ah Pak, madhab Soekarno. Nah, saya kenapa pilih buku ini Pak? Karena beliau bisa menjelaskan bahasa yang rumit itu dengan sederhana. Contohnya dalam menjelaskan apa bedanya ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi. Beliau jelaskan begini. Bayangkan kita ini setiap hari ini kan pakai kendaraan, pakai mobil, pakai motor, perlu bensin kan Pak. Nah, di SPBU itu ada tuh di Pertamina. Misalnya yang kita ngisinya dengan misalnya harga Pertamax. Pertamax berapa Pak sekarang? 15.000 ya. Pertamax turbo yang turbo 15.000 rupiah per liter. Nah, beliau jelaskan begini. Yang namanya ilmu ekonomi, kata beliau, ya, adalah ilmu yang menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan seputar kenapa kok Pertamina itu menetapkan harga jualnya 15.000 rupiah per liter untuk Pertamax turbo. Kenapa, berapa cost-nya, berapa marginnya, berapa profitnya. Jadi ilmu ekonomi itu membahas tentang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Bagaimana supaya efektif, efisiensi. Itu tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar tadi. Bisa dibayangkan Pak ya? Nah sekarang apa bedanya dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi kata beliau adalah yang akan menjawab, yang harusnya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kedua. Apa itu? Ini contohnya kan Pertamina, ya, Pertamina pertama. Nah ini kan artinya minyak, berasal dari bensin itu kan dari minyak bumi. Ya. Ada apa yang begini? Pernah nggak kita bertanya begini? Bolehkah Pertamina itu mengeksplorasi sumber minyak bumi
dari tanah Indonesia. Bolehkah perusahaan swasta yang lain misalnya atau swasta asing itu mengeruk atau mengeksplorasi kemudian mengolahnya kemudian mendistribusikannya sampai menjualnya di SPBU di seluruh Indonesia ini. Jadi pertanyaan tentang bolehkah itu, siapakah sebetulnya yang memiliki sumber daya minyak bumi itu, bagaimana cara mendistribusikannya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, itulah disebut dengan sistem ekonomi. Jadi jawabannya tergantung sistem ekonominya. Bisa dibayangkan Pak kira-kira, jadi apa bedanya antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi? Atau beliau misalnya ngasih ilustrasi lain. Contoh, di hari ini kita bicara ekonomi Pak ya, sedikit. Contohnya begini Pak. Saya coba contohkan dengan kondisi kekinian supaya bisa dipahami. Contoh kita mendengar istilah APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Di kita itu 80%-nya berasal dari mana Pak? Sumber pemasukannya? Pajak. Dalam ilmu ekonomi itu ada disebut dengan perhitungan, contoh begini. Bagaimana misalnya 1000 ini begini, gimana caranya supaya APBN kita itu naik katakanlah 20 triliun dalam setahun. Nah, itu ada ilmu ekonominya. Beliau menjelaskan ada namanya istilah perhitungan pajak tetap sama pajak proporsional. Ada rumusnya Pak. Saya akan nggak jelaskan rumusnya Pak ya, karena pusing terlalu rumit. Intinya begini, kalau pakai pajak proporsional itu akan dihasilkan penambahan 50 triliun rupiah. Dengan rumus tertentu juga, kalau pakai pajak yang proporsional itu akan mendapatkan pertambahan APBN sebesar 80 triliun rupiah. Nah, itu ilmu ekonomi Pak. Ilmu ekonomi konvensional, ilmu ekonomi. Nah, kalau sistem ekonomi itu begini Pak. Itu hasilnya sama Pak. Kalau ilmu ekonomi itu cirinya yang menghitung apakah orang Islam, apakah nggak beragama, selama pakai rumus itu, rumusnya sama, hasilnya pasti sama. Itu ilmu ekonomi cirinya. Tapi kalau sistem ekonomi begini Pak, pertanyaannya begini Mas. Bolehkah APBN itu bersumber dari pajak? Itu kalau sistem ekonomi. Ini jawabannya boleh apa enggak, itu tergantung sistem ekonominya. Karena yang namanya sistem ekonomi itu tergantung cara pandang, pandangan hidup, akidah, falsafah, ideologi. Intinya apa? Intinya antara ilmu ekonomi dengan sistem ekonomi itu memang berbeda. Kalau ilmu ekonomi itu sifatnya lebih universal, objektif. 1 ditambah 1 pasti sama dengan 2. Maupun apapun agamanya. Mau beragama kek, mau gak beragama kek, mau bahasa mana kek, pasti hasilnya sama. Tapi kalau sistem ekonomi itu tergantung dari pandangan hidup, tergantung akidah, tergantung ideologinya. Nah, jadi kenapa terjadi kezoliman ekonomi? Ya, sebetulnya gara-gara bukan ilmu ekonominya, tapi gara-gara sistem ekonominya. Jadi makanya penulis mengatakan selama tidak ada masyarakat, selama tidak ada negara yang berhasil menemukan nizomun adil, aturan, sistem aturan yang adil, maka akan terjadi seperti ini. Ada kelompok yang kaya raya, makin kaya, ada yang makin melarat. Jadi poin utama yang ingin beliau sampaikan di sini adalah kenapa terjadi kezaliman ekonomi? Itu gara-gara tidak ada sistem ekonomi yang adil. Atau dengan kata lain, sistem ekonomi yang diterapkan itu jauh dari kata adil. Lawannya adil kan zolim, betul? Lawannya adil kan zolim. Nah, selama ini kalau kita rasakan bagaimana? Nah, kalau kita belajar tentang ekonomi Islam itu bagaimana sebenarnya, ya kan? Beliau katakan di sini kata kuncinya yang penting, kalau enggak saya nggak mungkin membahas semua ini, cuma saya mungkin yang penting-pentingnya saja. Yang paling penting beliau katakan di sini adalah sistem kepemilikan. Sistem kepemilikan.
Jadi beliau katakan seperti dalam kitab yang lain judulnya Nizamul Iqtisadi fil Islam, bahasa kitanya sistem ekonomi dalam Islam, itu ditulis oleh seorang ulama asal Palestina. Beliau S1, S2, S3-nya di Al-Azhar, Kairo, Mesir, setahu saya. Mengambil bahasa Arab S1-nya, kemudian S2, S3-nya itu tentang syariah, setahu saya. Bernama Al-Alamah Syekh Imam Taqiyuddin Al-Bahani rahimahullah. Nah, beliau juga seorang ulama yang oleh Al-Azhar itu dapat kehormatan setelah beliau meninggal. Beliau lahir 1907 kalau nggak salah, meninggal 1979. Jadi abad 20 Pak ya. Setelah beliau meninggal berapa puluh tahun kemudian, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu secara periodik mereka mengeluarkan suatu penghargaan lah kepada para alumninya yang dianggap berjasa, dianggap punya kontribusi besar terhadap sakofah Islam maupun kemajuan umat Islam. Salah satu yang mendapatkan penghargaan adalah beliau ini, Al-Alamah Syekh Imam Taqiyuddin Al-Bahani rahimahullah. Dikasih predikat mujadid. Mujadid itu artinya pembaharu dalam agama. Jadi setelah beliau meninggal. Jadi beliau katakan salah satu kitab yang beliau karang adalah Nizamul Iqtisadi fil Islam. Nah, di sana dijelaskan bahwa sistem kepemilikan itu sebetulnya harus dibagi tiga. Tidak seperti hari ini. Kalau hari ini kita lihat, kenapa saya cerita hari ini? Karena yang terjadi zaman dulu itu juga seperti itu terjadi juga hari ini. Ya, saya pilih hari ini supaya kita sama-sama dapat mengindranya langsung, dapat melihat, merasakan, menyaksikan langsung. Jadi kata beliau, penyebab ketidakadilan ekonomi itu gara-gara nggak jelasnya sistem, nggak ada aturan kepemilikan. Contoh hari ini yang berkuasa, yang mendominasi adalah sistem ekonomi kapitalisme, ra'asmalia. Kata ra'asmalia, kata kapitalisme, sebagaimana dikatakan oleh Imam Taqi dalam kitabnya tadi, itu mereka mengatakan bahwa manusia itu diberi kebebasan, liberalisme, termasuk bebas untuk memiliki apapun. Semua benda orang berhak untuk menguasainya, untuk memilikinya, selama dia berusaha untuk memperolehnya. Nggak boleh individu itu dibatasi, bebas untuk memiliki segala sesuatu. Artinya apa yang terjadi adalah sekarang yang kita saksikan, sumber kekayaan alam itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Contoh saya mengutip apa kata mantan Wapres 2 kali, Pak Yusuf Kala. Pernah kesini juga Pak ya? Beliau pernah kesini kan? Pak Yusuf Kala. Itu beliau katakan, etnis, saya nyebut etnis ya, etnis Cina di Indonesia itu jumlahnya cuma berapa? 5%. 5%. Tapi kata beliau, aset ekonomi itu dikuasai oleh yang 5% ini sebanyak berapa persen? 50%. Pak. Bayangkan, minoritas tapi bisa menguasai mayoritas. Itu akibat yang nyata yang kita saksikan ketika sistem yang gak adil. Kalau sekarang ini sistem ekonomi kapitalisme berarti ya, walaupun katanya sih sistem ekonomi Pancasila, katanya begitu, diklaimnya begitu kan, sistem ekonomi Pancasila. Tapi prakteknya yang kita lihat adalah sama dengan sistem ekonomi kapitalisme. Apakah itu adil? Jawabannya sudah kita bisa jawab sendiri. Jauh daripada adil. Karena ini membuat yang kaya makin kaya, yang miskin makin melarat. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi namanya sistem ekonomi sosialisme. Itu digagas oleh Karl Marx pada akhir abad 18, awal abad 19. Dia sebetulnya mengkritik sistem ekonomi kapitalisme. Dia melihat bahwa tidak adil itu, kesenjangan ekonomi itu, kesenjangan sosial itu gara-gara manusia diberi kebebasan untuk memiliki segala sesuatu. Maka dia punya ide gimana caranya supaya penyebabnya ini dihilangkan. Individu nggak boleh punya apa-apa kecuali yang menyakat pada badannya. Jadi misalnya gini, orang kalau punya satu rumah untuk dia tinggali nggak apa-apa, Pak. Tapi kalau dia punya harta lebih, kemudian beli lagi rumah yang kedua itu untuk dia sewakan atau untuk dijual lagi, itu nggak boleh.
Karena individu hanya dibatasi untuk memiliki apa yang dia gunakan saja. Dia punya mimpi masyarakat tanpa kelas. Nggak disebut komunisme, itu artinya begitu, masyarakat tanpa kelas. Ide ini apakah realistis? Pernah Pak ada satu negara yang berusaha keras untuk mewujudkan idenya Karl Marx ini. Apa nama negaranya? Uni Soviet. Berapa lama dia bertahan? 1917 dia berdiri, revolusi Bolshevik. Kemudian sampai digugurkan oleh glasnost perestroikanya Cecep Gorbachev. Kalau baca aja Cecep Gorbachev. Tahun 1991. Jadi cuma 70-an tahun Pak. Dan dia runtuh gara-gara apa? Apa gara-gara perang dengan Amerika? Apakah ada serangan nuklir kayak mereka ngebom Hiroshima Nagasaki ke Jepang? Enggak Pak. Dia hancur dengan sendirinya oleh rakyatnya sendiri yang merasa terzolimi, bahkan jauh lebih zolim ketimbang yang kezoliman yang ada pada negara-negara kapitalisme. Jadi ternyata peradaban sosialisme komunisme itu juga nggak bertahan lama, karena memang nggak sesuai dengan fitrah manusia. Bagaimana fitrah manusia Pak? Orang yang rajin, giat bekerja dengan orang yang malas itu dapat upahnya sama. Kira-kira kebayang nggak Pak? Mau nggak begitu Pak? Profesor dikasih gaji sama dengan tukang sapu office boy yang nggak berpendidikan. Kira-kira gimana Pak? Orang kan malas, nggak semangat. Gairah kerja nggak ada, ekonomi akan stagnan, nggak akan tumbuh, bangkrut Pak yang jadi. Itu yang terjadi. Yang kayak siapa? Para elit penguasanya. Jadi mimpinya tidak ada kelas, ternyata yang terjadi adalah kelas penguasa itulah yang kaya raya, sedangkan rakyatnya dipajakin. Nah, hari ini kalau ngomong sosialisme sudah selesai lah. Sekarang paling sisa ada berapa negara aja? Paling ada Korea Utara, paling kan ya. Mana lagi Pak? Yang komunis. Cina pun juga udah ini, ada ganda dia. Dalam negeri dia pakai sosialisme, komunisme, tapi kebijakan luar negerinya dia kapitalisme. Paling Pak Venezuela mungkin, Kuba mungkin ya masih ya. Nah hari ini yang mendominasi adalah sistem ekonomi kapitalisme yang dibuat oleh teorinya Adam Smith. Pernah dengar lah Pak Putra. Adam Smith itu yang membuat teori kapitalisme ini. Ya. Dan itu diterapkan hari ini, sampai hari ini. Dan kita saksikan kezolimannya masih ada. Ya. Seperti contohnya tadi, di mana letak kezolimannya ketika pertanyaan tadi. Itu gara-garanya kata penulis tidak ada aturan yang jelas tentang aturan kepemilikan. Apa yang boleh dimiliki oleh individu, apa yang boleh dimiliki oleh umum, apa yang menjadi hak negara. Syataki menjelaskan begitu dalam kitabnya. Harusnya yang betul dalam Islam itu aturannya tadi Pak, ada aturan kepemilikan. Ada benda, barang yang boleh dimiliki individu, artinya diakui itu, kepemilikan individu diakui dalam Islam. Ada yang nggak boleh dimiliki individu karena itu milik umum, ya kan? Ada yang ketiga milik negara. Syataki menjelaskan begitu. Jadi contoh tadi misalnya minyak bumi. Dalam Islam minyak bumi itu termasuk barang umum. Apa dalilnya? Ada hadis riwayat Imam Abu Daud. Bunyinya begini. An-nasu suroka'u an salasin. Manusia kata Nabi itu berserikat, bersekutu atau sama-sama gitu ya, memiliki tiga perkara. Apa itu? Kata Nabi, fil ma'i, air. Kemudian fil kalai, padang rumput, padang gembalaan, hutan. Kemudian wan nari, api. Api kalau bahasa kita sekarang tuh energi, Pak. Ada minyak bumi, ada batu bara, ada gas, itu. Itu Islam begitu. Nah, namanya berserikat, bersekutu itu artinya apa? Di hadis yang lain Nabi mengatakan tidak boleh ada individu yang hanya satu individu saja menguasai itu semua, itu nggak boleh. Karena dia milik umum. Bagaimana penerapan dalam Islam? Dalam Islam milik umum itu harusnya dikuasai oleh negara, oleh pemerintah. Dikuasai dalam arti bukan dimiliki ya, tapi dikelola. Yang hasilnya tuh untuk dibalikin lagi kepada
rakyat sebagai pemilik aslinya. Contoh Pak, dalam laporan Pertamina itu pernah disebutkan, dirilis di buku ini juga disebutkan ya, ongkos produksi pengeboran minyak, eksplorasi, kemudian pemurnian, kemudian pengemasan, kemudian distribusi sampai diisi ke bensin, ke mobil kita, ke motor kita, itu ongkosnya berapa? Dihitung itu ongkosnya $14 Amerika per barrel. Satu barrel kan isinya 150 liter. Kalau kurs sekarang $1 Amerika sama dengan berapa sekarang? Katakanlah 15.000 lah ya, 14.900 sekian, katakanlah 15.000. Itu ketemu ongkosnya, kosnya Pak, biaya untuk menghasilkan 1 liter itu, cuma saya udah hitung semalam, itu Rp1.400 saja. Jadi harusnya Pertamina kalau mau jual Pertamina Turbo itu dengan harga 2.000 aja udah untung Pak. 2.000 untung. Sekarang dijual 15.000, luar biasa. Ya. Nah, jadi di mana letak keadilan? Kenapa? Karena tadi, kenapa bisa begitu? Karena negara pemerintah itu dalam sistem ekonomi kapitalisme sebagai sekarang bukan hadir itu untuk bukan melayani masyarakat, tapi hadir itu untuk melayani oligarki kalau bahasa sekarang, ya. Para pemilik modal. Makanya banyak perusahaan swasta asing itu beroperasi di sini. Karena kita pakai sistem ekonomi kapitalisme, bebas. Dalam Islam harusnya nggak boleh. Jadi kalau kita suruh milih nih Pak, lebih milih mana? Sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, atau Islam? Pasti Islam. Tapi pertanyaannya kan how to do that? Bagaimana cara mengimplementasikannya? Nah, itu masih panjang Pak ceritanya. Jadi paling tidak karena waktunya sudah habis, saya belum selesai tentang riba juga belum dibahas ya. Jadi insya Allah kita akan terus continue belajarnya. Yang penting sabar. Siap sabar Pak? Siap bersabar? Siap ya. Insya Allah karena waktunya sudah habis, jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan terlebih dulu tentang kezaliman ekonomi. Mudah-mudahan dengan sedikit ini ada manfaatnya. Insya Allah kita sambung pekan depan dengan bahas tentang apa itu riba dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya, aplikasinya dan kejadiannya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashhilil zalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya dzal ikram, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala fil akhirin, wa barik wa sallim wa ashabi rasulillah ajma'in. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalil qadimati wa sultanik. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama bisigharab. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma sallimna muslimin, Allahumma ighfir lil muslimin, Allahumma arham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummatan sayyidina Muhammad alladzina yuhibbuna Allah wa rasulahu wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yusumuna shawma ramadan wa yuhijjuna al-baital haram wa yaqra'una al-Qur'an wa yahmiluna da'watal islamiyah listinafil hayatul islamiyah biqomati daulah khilafah rasulullah ibn hanajubuwah. Ya dzal ikram, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar warhinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala sahbihi wa barik wa salim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Fatihah. Iya kan Abu Doya kan